Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu tema tentang melayani dengan benar. Mari kita dasari dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kedua. Firman Tuhan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Sekali lagi, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat Tuhan dan setiap kita yang terlibat dalam melayani Tuhan. Dalam hal melayani pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu konsep, yaitu konsep yang benar sebagai konsep pelayanan yang adalah sudah seharusnya kita belajar dari konsep pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan kita sudah selayaknya belajar dari bagaimana beliau melayani, serta dalam memberi teladan bagi kita saat melayani. Bahkan setiap kita yang terbeban dan aktif dalam pelayanan, kita harus sewajarnya belajar dari bagaimana beliau melayani. Karena apa? Karena konsep ini pun juga diterapkan oleh Rasul Paulus. Sekalipun Rasul Paulus adalah murid dari Gamaliel, yang notabene ia adalah seorang guru besar atau rabi Yahudi, ia Paulus tidak memberitakan Injil dengan istilah-istilah teologi yang tinggi, serta tidak dengan bahasa-bahasa teologi yang sulit dimengerti oleh jemaat awam, atau Paulus pun bahkan tidak memberitakan Injil dengan bahasa-bahasa puitis yang indah-indah yang dapat membius para pendengarnya. Akan tetapi Paulus memberitakan Injil dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, sehingga berita firman Tuhan tersebut yang diberitakannya dapat tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran. Mari sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Inti dari pemberitaan Paulus adalah tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yaitu Yesus yang telah mati dan disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Itulah yang Rasul Paulus beritakan, seperti ayat nats kita yang kita sudah baca dan tertulis, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dalam konteks ayat tersebut, dalam hal ini memang perlu dipertegas lagi, karena ada banyak hamba Tuhan atau para pelayan-pelayan Tuhan ketika mereka sedang dalam melayani pekerjaan Tuhan, yang menjadi fokus mereka dalam pemberitaan Injil kebanyakan adalah diri mereka sendiri, bukan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sangatlah jelas terlihat bahwa tujuan pelayanannya adalah hanya mencari popularitas diri sendiri saja. Bahkan kemegahan diri sendiri terlebih sering kali nampak mengedepankan pribadinya sendiri. Berbeda sekali dengan tujuan Paulus saat memberitakan Injil. Tujuan utamanya yaitu supaya jemaat mengenal pribadi Kristus lebih dan lebih lagi dalam mengalami jamahan kasih Tuhan, serta terus hidup meneladani Kristus itu sendiri. Maka dari itu dalam hal ini Rasul Paulus rindu sidang jemaat yang ada di Korintus pada saat itu benar-benar menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Sidang jemaat Tuhan dan setiap kita yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Kunci utama keberhasilan dari pelayanan Rasul Paulus adalah kerendahan hati. Sekali lagi, kunci utama keberhasilan dari pelayanan Rasul Paulus adalah kerendahan hati. Sebab apa? Sebab tidak pernah ia malu menyampaikan kekurangan dan kelemahannya di hadapan jemaat. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak pernah menganggap dirinya paling hebat,
paling benar, dan paling suci dari semua orang. Tetapi dalam hal ini Paulus juga berusaha sedemikian rupa menjaga agar supaya pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun tidak hanya fasih berbicara firman, akan tetapi ia terus berusaha menjadi pelaku firman dan teladan yang baik bagi jemaat yang ada. Karena itu Paulus tidak melayani dengan sembarangan atau asal-asalan saat menerima tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Seperti yang ada tertulis di dalam 1 Korintus pasal ke-9 ayat ke-27. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan setiap kita yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Marilah setiap kita pribadi lepas pribadi, terlebih setiap kita yang terlibat di ladang pelayanan, kita selayaknya sudah seharusnya sadar betul bahwa melayani Tuhan itu adalah pekerjaan roh. Sekali lagi, bahwa melayani Tuhan itu adalah pekerjaan roh. Sebab Rasul Paulus juga selalu mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus dalam pelayanannya. Terlebih kita pun haruslah demikian. Roma 12 ayat 11 dan 12. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Artinya setiap kita wajib, dan itu mutlak hukumnya, untuk kita setiap saat, setiap waktu selalu kobarkan roh kita terus dan terus tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Bahkan terlebih yakinlah dalam diri kita bahwa tujuan utama pelayanan kita itu adalah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan yang ditinggikan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas waktu dan kesempatan yang ada pada kesempatan kali ini. Kami memberkati apa yang kami lakukan, kami kerjakan dalam pelayanan kami, khususnya Tuhan. Hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Sehingga pelayanan kami akan berkenan kepada Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi yang terlibat dalam pelayanan kami mengerti Tuhan. Kami butuh kerendahan hati. Sehingga kami melayani tepat pada waktunya, tepat pada saatnya. Hanya satu yang kami agungkan, kami tinggikan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, Kota Malang khususnya, terlebih pelayanan yang ada khususnya Tuhan. Berkati pelayanan yang ada ini sehingga akan secara finansial Engkau berkati lebih gereja kami. Bahkan secara finansial Engkau berkati sidang jemaatmu dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.